lain Madura kamari gawe heula cenah hayang diajar gawe. Aya sejenna intina. Nu bieu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Mutia yang saya hormati, insyaallah yang Allah muliakan. Pertama yang paling utama, mari kita panjatkan puja-puji serta syukur kepada Ilahi Rabbi Allah yang Jalla Jalla, yang mana telah menciptakan langit dan bumi serta isinya, termasuk kita di dalamnya. Allah Ta'ala yang sampai saat ini yang masih memberikan kenikmatan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjut dengan ta'lim rutin kita, yaitu ta'lim malam Senin. Alhamdulillah, dengan keberkahan kita semua kita diberikan kesehatan, bisa kembali di pengajian malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para ahli ulama, tentunya kepada orang soleh dan solehah termasuk kita sampai yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Mutia yang saya hormati Allah muliakan. Sebelum kita lanjut ta'lim kita pada malam hari ini, yaitu tafsir lain yang akan disampaikan oleh Ahmad Maulana. Yang pertama, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahannya Fatihah Allah sampaikan kepada almarhum kepada kita semua. Keberkahannya Fatihah juga mudah-mudahan sahabat kita, salah satunya adalah Pak Yosef. Pak Yosef pada malam hari ini masih di rumah sakit Siloam. Sahabat kita yang kita juga coaching sedang di rumah masih di rumah sakit Jakarta. Terus Pak ini juga sahabat kita, tetangga kita juga benar-benar masih di rumah sakit teman-teman. Termasuk Pak Ujang saya, Pak Ujang kesehatan. Khususnya yang akan disebutkan, mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan kesabaran dalam menghadapi itu musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan kesehatan kembali bisa bersama-sama kumpul bersama kita di Masjid Al-Mutia ini, khususnya umumnya kepada kita semua. Ala hadirinya wa ikhwaniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Sebelum saya serahkan kepada kita semua, kami semua dalam Masjid Al-Mutia diundang oleh keluarga besar almarhum Bapak Lutfi. Pada malam hari ini setelah sholat isya kita akan kembali berkumpul di rumahnya untuk tahlil yang berikutnya. Sekali lagi saya akan mengundang pada sore jamaah Al-Mutia setelah kita baca
Ini semua. Lisyifa'il maradi anu tedamang buat yang kurang sehat, semoga diberikan kesehatan seperti sedia kala. Buat yang meninggal dari keluarga besar kita, lahum min ahlil jannah, lahum min ahlil maghfirah, wa lahum min ahlil husnil khatimah, wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Liridha'illah wa bi syafa'ati Rasulillah wa bi karamati awliyaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, yang terutama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas diberikannya kita berbagai nikmat, berbagai kesempatan, berbagai anugerah. Alhamdulillah, anugerah paling baik adalah diberikannya kepada kita nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat fardu berjamaah, dilanjutkan dengan kumpul bersama di masjid kita yang mulia. Salah satu ulama ahli ilmu, ahli hikmah, namanya Syekh Muhammad Al-Hasan, pengarang kitab Ta'limu Ta'alim yang dimatani, yang disyarih oleh Syekh Ali Al-Jurjani, mengatakan bahwa salah satu amalan yang paling utama, di mana seolah-olah dia sudah masuk ke taman surga, adalah yang setelah melaksanakan sholat fardu lalu kemudian tidak beranjak ke rumahnya kecuali kumpul di masjid dan mengadakan acara thalabul ilmi. Jadi malam Senin ini rutinitas yang secara tidak langsung kita sudah meminta, kita sudah mengajukan proposal untuk diberikan taman dari sekian banyak taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, di akhirat, di dunianya kita menambah keimanan. Kita mengecas kembali keimanan, karena orang beriman itu Allah akan berikan ketenangan hatinya. Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Bila ada resah, bila ada gelisah, bila ada gundah, bila ada gulana,
Bila ada ketakutan-ketakutan yang tidak pasti, itu adalah ujian keimanan. Karena orang beriman itu salah satu tandanya adalah sakinah, tenang bersama Allah, tenang memiliki Allah, tenang dijaga oleh Allah, selalu bersandar kepada Allah. Jadi tidak ada ketakutan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka kita niatkan di sini untuk kembali mengenalkan kemilikan kita, meniadakan keniscayaan keberadaan kita, baik ilmu, harta, anak, semua jabatan dan titipan semua adalah lillahi ta'ala. Dalam Quran Allah mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit, dan milik Allah lah apa-apa yang ada di bumi. Langit beserta isinya dengan para malaikatnya, bumi beserta isinya dengan manusia sebagai penghuninya, maka semua adalah milik Allah. Termasuk keinginan kita, termasuk ego kita, termasuk jabatan kita, termasuk harta kita, semuanya lillahi ma fis samawati wa ma. Kita itu tidak ada kepemilikan sedikit pun. Kita itu hanya diberikan bayang-bayang dan titipannya untuk menjaga amanah tersebut, sehingga kita kelak bisa kembali kepada Allah karena kita menjalankan amanahnya. Seseorang yang kita berikan amanah, lalu kemudian dia jujur menjaganya, kita pasti berikan reward. Ya, misalkan di masjid ini ayam merebut anu bagus, amanah, menjaga semua secara SOP, menjaga semua hak-hak masjid secara baik, maka pasti dia akan dapatkan reward, dapat penghargaan, minimal THR atau dapat apa saja. Yang jelas ini mengacu kepada penghargaan atas kejujuran dia. Sama dengan seperti itu kita. Jika kita amanah dititipin harta, jika kita amanah dititipin jabatan, jika amanah dititipin ilmu, dititipin anak, dititipin keluarga, dan kita mengembalikan fungsi semua kepada Allah, maka niscaya Allah berikan reward, berikan bonus, berikan gaji. Dalam bahasa disebut ujroh. Ujroh itu kalau bahasa Arab maksudnya ajrun. Ajrun artinya pahala. Maka siapapun yang benar-benar mendapatkan amanah dan amanah di dunia, jujur menjaga semua titipan Allah, dia akan mendapatkan ajran azimah, pahala yang besar, balasan Allah yang luar biasa, yakni surga dan berjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering diawali dengan pengajian ini dengan ucapan alhamdulillah. Kita serahkan semua puji ini kepada Allah. Kita serahkan semua yang Allah berikan ini hanya milik Allah. Jadi itulah cara kita belajar untuk ikhlas, cara kita belajar untuk semata-mata lillahi ta'ala. Karena seyogianya semua yang kita miliki hari ini adalah titipan. Jabatan semuanya adalah titipan. Maka tidak ada lain, tidak ada bukan, kecuali kita menyerahkannya setiap hari kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Allah berjanji jika kita senantiasa menyerahkan semua kepada Allah, wa ma yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah yang akan memberikan kecukupannya langsung. Gitu. Jangan ngelayat gitu. Kita aja bekerja sama manusia, kalau ngelayat kita yang ngatur sendiri, pasti cek dudungan, aku masih apa lah. Tapi kalau kita nurut, kita patuh, kita taat kepada dudungan, insya Allah apa-apa yang menjadi kebutuhan kita pasti dipikirin. Kenapa? Loyalitas kita sebagai pekerja, loyalitas kita sebagai anak buah terjaga, terpelihara kudunungan. Nah itulah cara kita mengabdi, cara kita beribadah. Dari mulai sholat sampai silaturahmi, ngaji, tahlilan, mendoakan orang, mendoakan sesama, kita niati ini adalah menjalankan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berbagi semuanya, berbagi rezeki, berbagi harta, berbagi ilmu, berbagi doa, berbagi kebahagiaan dengan sesama, niatnya lillahi ta'ala. Dan itu harus meliputi kepada semua pekerjaan kita. Karena nanti setelah diayak amal kita, disaring, ternyata yang paling masuk itu adalah jajaran orang-orang yang melaksanakan amal ibadahnya dengan ikhlas, semata-mata lillahi ta'ala. Maka awal pengajian selalu kita panjatkan puji-puja kita, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita, Allah jaga iman kita, Allah jaga Islam kita, dan Allah jaga diri serta keluarga kita dari kecelakaan dan dari kehinaan. Amin ya rabbal. Salawat salam terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kembali ulang bahwa salawat dan salam ini adalah salah satu bentuk perbuatan yang dicontohkan langsung oleh Allah. Allah bersalawat kepada Nabi. Setelah Allah, para malaikatnya pun bersalawat kepada Nabi. Baru yang terakhir kita harus bersalawat kepada Nabi. Perbedaannya, kalau Allah bersalawat kepada Nabi, bentuknya adalah rahmat. Kalau para malaikat bersalawat kepada Nabi, bentuknya adalah ta'zim. Kalau kita umatnya bersalawat kepada Nabi, bentuknya adalah doa. Bentuk doa kita kepada Nabi, salawat. Bentuk rahmat Allah kepada Nabi Muhammad, salawat. Bentuk pemuliaan dan penghormatan para malaikat kepada Nabi Muhammad adalah salat. Jadi salawat itu kumaha datangna. Lamun ti Allah rahmat, lamun ti malaikat ta'zim, pengagungan, lamun ti urang sebagai umatna doa. Maka salawat macam-macam. Salawat macam aya salawat syifa, hayang ubar, hayang sager tina panyakit. Aya salawat munjiat, hayang ditulungan tina berbagai macam bencana. Aya salawat naria supaya dikabulkeun hajatna. Aya salawat fatih supaya dibukakeun tina segala anu tertutup. Ya. Aya salawat anwar supaya hati orang, rumah tangga orang bercahaya. Berbagai macam salawat. Kenapa? Salawat yang datang dari umat Nabi Muhammad bentuk doa. Maka orang mah salawat ke Nabi Muhammad teh semata-mata doa. Doa ka saha? Ka Allah. Melalui saha? Melalui keagungan, kemuliaan, melalui keutamaan, melalui kasayang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teliran-liran. Sebanyak orang pengen ditolong ke Allah, sebanyak itu pula kita bersalawat kepada Rasul. Saur Kanjeng Rasulullah, man asrat hajatahu kasurat salawatuhu. Jalma anu loba kahayang jeung loba pamenta ka Allah, maka bakal loba salawatna ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, karena kita sama-sama sudah masuk kepada wilayah pengakuan bahwa kita umat Nabi, maka setiap salawat kita niatkan untuk senantiasa Allah tambahkan salawat dan salam ke Nabi Muhammad, Allah tambahkan salawat dan salam kepada para sahabat, kepada keluarga yang taat, dan kepada seluruh umat. Mudah-mudahan orang termasuk salah satu di dalamnya. Kaum muslimin rahimakumullah, para jemaah pengajian malam Senin yang dirahmati Allah. Di dalam kitab ini dijelaskan ayat yang lalu bahwa kondisi setan disinilah mulai terkutuk dan terlaknatnya setan. Kenapa setan itu berbuat dosa dan tidak mudah mendapatkan ampunan Allah? Sampai sejak saat itu setan dikutuk dan dilaknat, putus tina rahmat Allah, mau menang di karahmatan, mau menang dari karidoan Allah, sampai segitunya. Kenapa? Karena setan itu melaksanakan suatu dosa dengan perasaan bangga. Jadi melaksanakan sebuah dosa dengan tanpa menyesali atas dosa tersebut.
Maka ada orang yang bertanya, Pak, saya sudah dosa, saya mau hijrah, saya mau tobat, apakah tobat saya seperti apa? Apakah tobat saya diterima? Padahal dosa saya sudah gede banget. Nges nipu, gue segala enak lah. Apa yang harus saya lakukan? Jawaban Al-Quran, ketika manusia mencari kesalahanmu, maka Allah akan setia menunggu taubatmu. Irah wage orang retobat, insyaallah. Saur Nabi Muhammad, ittaqillah haitsu ma kunta watbi sayyi'atal hasanatu tamhuha wahlikin nas bihulukin hasanin. Bertakwa pada Allah dimanapun berada, ikutilah setiap perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapus perbuatan burukmu. Dan pergaulilah manusia, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Sakitu insyaallah pasti bakal dihampura dosa gitunya. Nah, kalau setan kenapa tidak mudah mendapat ampunan? Sakitu Allah Ghafurur Rahim, sakitu Allah Maha Kenapa setan tidak mendapat ampunan? Karena satu, setan pertama tidak pernah merasa sedih dengan dosa. Tidak pernah merasa, tidak pernah nadam, tidak pernah ayah sedih sugan hanyakal, tidak pernah ada penyesalan dalam benak setan. Kenapa gua nggak sujud? Ya karena gua lebih mulia dari Adam. Enak aja. Kumaha judulna? Urang nu tina seuneu kudu sujud ke Adam nu tina tan eta tah. Bedegongna tidak pernah mau merendahkan diri, tidak pernah mau merasa bersalah, ngerasa benar. Maka salah satu sikap dan sifat yang jelek yang nempel pada manusia yang akan diibaratkan seperti setan apabila sudah merasa benar orang lain salah. Gitu. Karena itu pakaian setan. Sampai dikatakan waqulna bitu, sampai terusirna Nabi Adam alaihissalam, lalu kemudian Adam dinyatakan bersalah. Nah, Adam bersalah. Kenapa Adam dimudahkan pemaafannya? Adam mah digampilkan, bahkan ku Allah diajarkan kalimah pikeun tobat tina kesalahan, ku Allah langsung mengajarkan. Kenapa? Karena dalam hati Adam sekalinya bersalah merasa bersalah dan terus-terusan untuk mengikuti perbuatan salah tersebut dengan taubat. Sampai ku Allah dipanggilkannya, fatalaqa Adam, maka Allah temukan dengan Nabi Adam kalimah ucapan yang membuat Allah mengampuni. Mana kalimah yang diajarkan ku Allah ke Nabi Adam alaihi salam? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah jadi cimuncang mah diartian, aduh Gusti Pangeran abdi dolim kadiri abdi, pami Gusti tengah hampura, tangtu abdi jadi jalmi anu rugi. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pak, karakter manusia yang baik walaupun tidak dianggap dosa, dia merasa
Padahal Nabi tidak mungkin bersalah, Pak. Nabi Adam nepi ka Nabi Muhammad dijamin moal ngalakonan do. Kenapa itu dicatat bahwa Nabi Adam pernah memakan buah hul dan dinyatakan melaksanakan pelanggar? Kunaon maka jadi disebut dosa? Padahal bagi Allah tidak ada dosa dalam Adam. Teu aya kasalahan. Tapi karena Adam mendidik kita sebagai turunanna supaya gede rumasa. Sanajan urang teu salah, kalau memang harus ngaku salah tidak masalah. Kalau dengan itu tertemulah jalan keluar dari masalah gitu. Nabi Muhammad ya Pak, istighfarna 100 kali. Sampai Siti Hafsah istrina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ningali Nabi Muhammad lamun istighfar 100 kali teh nepi ka basih janggotna teh. Cai mata meleleh dari air mata pipi karena janggot sampai janggutna basah. Siti Hafsah bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa gerangan dengan engkau? Istighfar sampai sebanyak itu, sedih sampai seperti itu, padahal Allah sudah bukakan 7 pintu surga dan Allah sudah tutupkan 7 pintu neraka. Allah sudah ampunkan buatmu dosa yang belum dan sesudah dari sekarang. Apa yang kau takutkan? Dosamu sudah tidak ada. Allah sudah bukakan pintu maaf bahkan untuk dosa yang belum dan yang sudah." Aya naon ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Aku belum termasuk orang yang bersyukur. Ya Allah. Taubatna Rasulullah karena merasa dirinya belum bisa syukur. Nabi Muhammad itulah contoh seorang manusia mudah merasa kecil, merasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah salah. Salah satu sifat sifat Rasul teh Pak, aya disebut sifat amanah. Amanah itu artinya dijaga zahir jeung batin tina ngalakonan dosa, boro-boro haram, makruh ge tara. Nabi Muhammad mah boro-boro haram, makruh ge tara. Sadayana para nabi, termasuk Nabi Adam sampai ke 25 nabi itu tidak mungkin berbuat dosa. Cek dina kijan. Saur Abu Hasan Al-Asy'ari, cek akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak mungkin nabi berbuat dosa. Jadi kalau ada manusia itu pasti bersalah, tidak. Manusia yang tidak bersalah ada. Saha para nabi. Nabi Muhammad itu pernah salah. Gening eta nepi ka nangis karena Rasulullah mencontohkan inilah sifat manusia. Yang terpuji itu adalah orang yang selalu merasa walaupun tidak ada salah. Nah, setan salah satu yang menjadikan dia terkutuk, terputus dari rahmat Allah karena dalam hidupnya tidak pernah merasa bersalah, selalu merasa benar. Eta makna setan. Mata kain Nabi Adam dipanggilkan ke Allah. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Ketika Allah memperkenalkan kalimah-kalimah kembali, kalimah-kalimah taubat kepada Adam, fataba alaihi, dan Nabi Adam pun taubat kepada Allah. Apa yang tersebut? Qabila taubatu, dengan diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam, innahu huwat tawwabur rahim. Jadi Pak, yakinlah besarnya ampunan Allah, yakinlah Allah menunggu atas taubat kita. Maka setiap ada waktu mintalah ampun kepada Allah. Itu salah satu karakter manusia yang sempurna, manusia yang akan bahagia, mudah merasa bersalah. Itu benten sareng setan. Setan itu Pak diriwayatkan 4 kali pernah nangis. Jadi lamun urang maca Fatihah eta setan ngajeritna ka cida. Kapanggih nya ku abdi kunaon para ulama tibareto nepi ka ayeuna tiap-tiap rek memulai sesuatu yang baik, rek ngirimkeun doa kanu maot, rek ngirimkeun tahlil kanu maot, pasti diawali ku Fatihah, betul. Upaya bade mulai sesuatu yang baik, pasti salian ti bismillah teh
nu sae mah sok diteruskeun ku bibarokati umil Quran al aya tujuan aya hajat hayang ngahasilkeun ririungan kumpulan jeung balaria can sampurna rarasaan lamun can maca Fatihah nya tahlil we tahlil ngadoakeun pupus pang saya-sayana hadarah nu dipaparinten teh kirim menupang sayana teh Al-Fatihah ka Rasulullah ge sok ila hadratin Nabil Mustafa mangga nyangkeun ka Rasulullah anu paling mulia Al-Fatihah Fatihah heula geus Fatihah karena salawat luar biasa ini Fatihah. Kenapa? Karena iblis itu dalam riwayat pernah nangis 4 kejadian, 4 kasus. Curik ka bina-bina sampai ke ngajerit menta ka Gusti Allah hayang ulah ditemongkeun deui nu kahiji. Setan menangis teu kira-kira pada saat dikutuk. Fasajadu illa iblis. Ketika Allah perintahkan sadaya makhluk untuk sujud, maka nolak sujud iblis. Maka dari situ iblis dinyatakan kafir, iblis dinyatakan tidak beriman, dan iblis dinyatakan terputus dari rahmat Allah. Nangis iblis sakuat-kuatan. Nu kadua, iblis menangis sejadi-jadinya saat diturunkan di surga ke dunia. Di dunia proses pikeun ngagoda cucu Adam, anak cucu Adam, kemudian iblis akan dijaminkan untuk menjadi neraka selama-lamanya. Nauzubillah min menjadi penghuni neraka. Eta cerik nu kadua. Nu katilu iblis cerik pada saat turun surah Al-Fatihah. Ya. Surah Al-Fatihah turun, begitu turun surah Al-Fatihah, iblis ngajerit deui wae. Disinilah lamun orang hayang dikabulkeun hajat, murah yang nepi hadiah, nepi doa, maka tilaman ku alfa sabab bebas hambatan tol mau ditoel ke iblis, mau dikerebon ke iblis. Gitu. Lamun orang salat misalkan ria, nanti salatna dikerebon ke iblis. Lamun orang misalkan ngalakonan amal nu sajen zakat, sedekah, aya ria, dikerebon ke iblis. Tapi lamun maca Fatihah, iblis yeuneun. Kenapa? Karena iblis menangis yang ketiga saat surat Fatihah turun. Gitunya. Nu kaopat? Iblis menangis saat kelahiran, saat kedatangan, saat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk bersukacita, semua makhluk bergembira. Wa busyiratul jinnu bi'idlari zamani wa tahakatil kahanatu wa rohibatir ruhbaniyah wala hijabi khabarihi kul ghibrin habiri wa fi hula husnihi ta sallu alaihi. Eta berjanji eta teh Syekh Ja'far Al-Berjanji mengatakan bahwa bahagia semua alam semesta pada saat kelahiran Nabi. Ngan hiji mencil teh teu bungah teu naha eta mah. Sugan aya ato, batur mah sori, mahna mewek. Batur mah senyum, yo baeud deh. Dasan dibere nginum meureun. Tak baeud. Bangga ngaleueut. Makanya saya bodas ge, teu mah hayang susu. Teh kudu hayang susu kudu kana ada. Saya bodas ge saya. Lain naon. Gitu. Para wargi sayana. Jadi saat orang lain sedang bahagia, iblis menangis. Nah, yang keempat, iblis menangis itu saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak urang ayeuna lamun maulid, dina naon we? Maca maulid ieu mah sanes maulidan seremonial bulan mulud sanes. Baca maulid di mana wae ge niatannya orang hayang merangan diri, hayang mengonfirmasikan perang kepada makhluk yang bernama iblis. Sebab diparentah orang teh alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum nukul perintah Allah wa an'buduni hada siratum mustaqim. Surat naon? Surat naon? Yasinnya ayat Yasin dah pokoknya. Jeung nanya ayat segala. Surat lagi geus 1000 komo nanyakeun ayat. Jadi alam arjabani adam alla ta'budu syaitan.
Aku sudah memperjanjikan pada kalian wahai anak Adam, wahai manusia, Allah ta'budu syaitan. Jangan sekali-kali bersekongkol, bersepakat, bersatu padu, bersinergi, bekerja sama, bergotong royong dengan iblis. Innahu lakum, ngarah orang bisa memusuhan jeung iblis kumaha carana? Wa ani'buduni hada siratum mustaqim. Ngesa sembah uing jeung Allah teh. Dengan menyembahku kau berada di jalan yang benar. Dengan ibadah karenaku setan pasti lari terbirit-birit, kocar-kacir moal eunteup dina hati seseorang. Kenapa? Karena dia sudah benar-benar memilih jalan yang tepat. Lain jalan dolin, lain jalan magdub. Magdub teh jalan iblis keneh, dolin jalan iblis. Ngan magdub mah iblis yang berupa dalam orang-orang Nasoro. Magdub mah iblis yang berupa dalam orang-orang Yahudi. Zionis ayeuna nu keur dikutuk wae ku urang dunia nu aya di Gaza, nu aya di Israel. Magdub orang-orang yang dimarahi Allah. Sawa eta mah nanti ngalakonan ngan teu nyaho. Nyaho ngan teu ngalakonan, tahu tapi tidak melaksanakan. Tahu tapi dengan aku nyaho eta teh tanah teh tanah nu Ismail, tanah nu Ibrahim, tanah nu Muslim, tapi teh hayang narima nepi ka ayeuna magdub disebutna. Eta aja dikarutuk we geda magdub. Aya deui dolin, ai dolin mah migawe ngan teh nyaho. Mempersilahkeun ngan teh nyaho aturanna, pokona mah teh nyaho we. Salat mah ngan teh nyaho aturanna, eta dolin. Biasana dina Quran diartikeun aidolin mah ka Nasrani, lamun magdub ka Yahudi, lamun dolin ka eta teh jalan nu bengkok, jalan setan anu diguguk ku manusia anu teu taat kana parentah ka Gusti. Matakna Fatihani ihdinas siratal, ya Allah tunjukkeun abdi kana jalan agama anu lempeng anu bener. Nyatana agama Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Sabab cek Allah wa ani'buduni hada. Mana jalan lempeng teh? Ibadah ka Allah. Tong nuturkeun kana kahayang setan, tong nuturkeun kana kahayang iblis. Iblis teh aya dua. Aya iblis dalam bentuk magdub, Yahudi Zionis. Aya iblis dalam bentuk dolin, anu sesat, anu teh nyaho naon, nu pura-pura teh nyaho. Diajak babarengan, diajak berjamaah, jangan pura-pura teh nyaho gitu. Pura-pura teh nyaho. Hari tadi mah nyaho, ngan teu ngalakonan magdub mah. Nyahoan Allah. Nyahoan el teh nyahoan Allah teh el, Tuhan yang satu. Tapi teh hayang aku gengsipan. Asa pang tiheulana, asa pang menakna. Atuh lahir ti turunan Siti Sarah. Sarah itu ningrat, boga anak Ishak. Ishak boga anak Yakub. Dari Yakub disebut Israel. Yakub teh Israel, keturunan Yakub disebut Bani kaluhur saha Ishak. Ishak saha bab indungna Sarah. Coba lamun Ismail. Ismail mah kaluhurna Hajar. Hajar saha? Kitu kikituan mana ti bari teh. Jadi teh hayang aku urang teh leuwih hade. Sombong sarua jeung iblis gitu. Sombong. Urang mah ningrat ieu mah darah urang darah biru. Tak was kieu tah darahna kitu. Warnana darah biru. Sekarang darah biru, darah koneng lah, darah ber, darah wae padahal. Nah, orang-orang yang tidak pernah merasa terbangkitkan untuk baik itu disebut dolin. Nauzubillah min dzalik. Maka kudaikna urang ngamakeun zikir, ngamakeun salat, pan salat teh zikir. Kudaikna urang terus muji shalawat. Insya Allah urang geus taat kana parentah Allah. Cik Allah wa ani'buduni, ibadah anjeun ka kami. Hada siratal moal tersesat moal. Kamu bari dicas mah tiap malam Senin dicas pengajian, aya pengajian anu caket dicas terus itu keur ngecas keimanan. Nah, insyaallah persantennya ngaos balik mah poho nya. Alhamdulillah. Ayeuna ngaji ya. Ayeuna ngaji.
Waduh, aya kur ngaji mah langsung brai kabar. Balik ke imah. Komo geus harapan liong mah Gusti na Agung. Geus harapan liong nu buat teh geuning, bleng. Masa apa? Kita juga tahu kok, rumasa. Tapi setidaknya iman yang naik turun kadang ke orang dipertahankan dengan cara apa? Dicas. Ngaos tauhid, ngaos fikih, ngaos tafsir. Nu penting mah kaasah unggal poe teh kasebut-sebut Allah Rabbi Muhammadun Nabi Islamu dini Ka'batu kiblati muslimin wa muslimat ikhwani kitu bae nu penting mah. Nempelna hate Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Ka'bah kiblatku, Islam agamaku, Quran imamku, muslimin muslimat, mukmin mukminat, nu miskin, nu malarat, nu beunghar, nu naon we kabeh saudara. Ayeuna keur usum beda-beda pilihan, kajeunlah kabeh ge dulur. Ulah gara-gara pemilihan nu ngan sagedeung poho ka dulur kade. Jangan lupa semua saudara kita beda mah wajar, da usumna mengusung lelumpatan. Saha nu pangheula nepi ya terserah. Nu pasti jangan sampai ini memutuskan persaudaraan. Maka tetap keluarkeun lisan urang. Beda pilihan boleh, tapi sampai kapanpun dalam hati saya muslimin muslimat, mukmin mukminat, rek nu beureum, rek nu koneng, rek nu hejo, rek nu luhur, rek nu dihanap, rek tukang gogoakan, rek tukang cicing, nu mana ge nu ngaranna muslim, dulur abdi. Kitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tong kapecah, tong kapisah, beda pilihan. Kenapa? Karena ini persaudaraan yang akan ditanya di akhirat. Mau ditanya man partayuhu, man presidenuhu, ma partai yuka, naon partai anjeun, man presiden nuka, moal jeung teu meunahun deui nya. Saha presiden maneh moal? Aya keur kieu mah kabeh ge nyebutna mah wah agama. Nyebutna mah hayu untuk agama keun bae da eta mah ngaranna ge dagang atuh. Ngaranna ge ngajak mangga teh teuing gitu eta pilihan urang. Ngan ulah nepikeun ka eta jadi akibat terpecah belah hate sampai ka nu tadina dulur jadi lur, nu tadina saudara jadi misah gara-gara eta. Naudzubillah min. Insyaallah lah makin dewasa dah. Eta mah hajat kita sebagai penduduk Indo, sebagai penduduk bangsa, hajat orang sebagai warga negara, maka wajar kita punya pilihan. Ngan ulah aing teu milih mah. Ditanya, "Ustaz, aya ente kunaon?" Saya mah netral. Saya boga pilihan. Saya mau netral maksudnya. Saya mau netral. Saya pasti boga pilihan. Ngan saya mau ngomong pilihan saya ka mana. Naon percuma dibayar itu. Nu mere ge ayo gogoakan abdi ka anu. Atuh leuheung dibere. AMS ha. Leuheung lamun AMS aya model saeutik mah. Pan teu naon. Jadi mending saya tidak mungkin netral. Sabab belum netral mobil, netral motor, netral maju moal. Mobil wae ge moal maju, motor lamun netral ngaguling. Tong netral, teu kudu netral, keun we ngan tentukeun, ngan teu kudu ngajak aya eueuh kaperluan mah. Jeung rek naon bisi mata pecah, bisi mata beulah persaudaraan. Mending dem we. Aya boga pilihan mah boga teh naon. Cicing. Jadi hanca ayeuna urang ayat ke-28 surat Al-Baqarah tentang kalimah-kalimah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihis salam untuk mempertemukan kembali Adam kepada Allah Subhanahu. Nah ku urang disepeng ayeuna urang tong poho kana agama, tong poho kana pengakuan, tetap dina agama Islam. Sebut zikir, semua sebutkan. Apa kalimah yang mempertemukan kita dengan Allah? Zikir, salawat, bada Rabbana, dolamna, bada istighfar. Apa yang kita suka silakan baca. Karena itu menjadi bagian pengajaran Allah untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan bermanfaat. Mangga urang sami-sami tutup ku doa kaberkahan Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nura
وهدى ورحمة اللهم منه ما نسينا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Hatur nuhun sadayana kana para ngapunten kalapatan nu kirang eta mah teu kabodohan sim kuring. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita semua dan Maulana yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Tadi saya lupa ada salam dari Pak Dr. Ustaz Esti hari ini tadi Bapak Dr. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan. Amin.